Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل بدعة ضلالة. معاشر المسلمات والأخوات rahimani wa rahimakumullah. Akhwati fillah, semoga Allah subhanahu wa ta'ala merahmati kita semua. Alhamdulillah, segala puji dan syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala atas limpahan nikmat dan karunia-Nya. Pada sore hari Sabtu yang berbahagia ini, kembali kita lanjutkan majlis kita di Masjid As-Salam. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kepada kita ilmu yang bermanfaat dan amal saleh insyaallah. Ma'asyiral muslimat wal akhwat rahimani wa rahimakumullah. Sekarang kita lanjutkan dari kitab Al-Mulakhas Al-Fiqhi karya Syekh Saleh bin Fauzan Ibn Abdullah Al-Fauzan hafizahullah ta'ala. Mulakhas fikih atau panduan fikih lengkap pada halaman yang ke-11. Halaman yang ke-11, Kitab Taharah, bab tentang hukum-hukum bersuci dan air. Bab tentang hukum bersuci dan air. Beliau mengatakan hafizahullah ta'ala, kita lihat halaman 11, hukum bersuci dan air, hukum-hukum bersuci dan air. Salat adalah rukun kedua dari totalitas rukun Islam, yaitu sesudah pengikraran syahadat la ilaha illallah dan Muhammad Rasulullah. Salat merupakan dinding pemisah antara muslim dan kafir. Salat adalah pilar Islam dan merupakan hal pertama yang akan dihisab di hari kiamat dari amalan seorang hamba. Jika salatnya sah dan diterima di sisi Allah, maka seluruh amalannya akan diterima. Namun jika salatnya tertolak, maka seluruh amalannya akan tertolak pula. Dalam Al-Quranul Karim, kata salat disebutkan dalam banyak ayat dengan beragam konteks. Terkadang Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan agar salat ditegakkan. Terkadang Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan keistimewaan salat. Terkadang Allah menjelaskan pahala salat. Dan terkadang Allah juga menyandingkan salat dengan ketabahan dan memerintahkan kita menggunakan salat atau menggunakan salat dan ketabahan, kesabaran untuk menghadapi berbagai musibah. Oleh sebab itu, salat menjadi buah hati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dunia ini. Salat adalah hiasan para nabi dan simbol orang-orang saleh. Salat juga merupakan tali penghubung antara hamba dengan Allah, Rabb sekalian makhluk dan pencegah. Dan salat merupakan pencegah perbuatan mungkar dan tidak bermoral. Ma'asyiral muslimat rahimakumullah. Ya, maksudnya di sini kenapa dimulai dengan bab taharah dan tentang air? Karena kita dalam masalah fikih yang pertama kali dibahas tentang apa? Tentang salat nanti. Nah, sebelum salat ini kita bersuci. Dengan apa kita bersuci? Dengan air. Maka dibahas di sini. Dan orang yang akan sholat dia harus suci, harus bersih
Dan beliau sebutkan di atas ini bagaimana keutamaan salat, kedudukan salat merupakan rukun yang kedua dari rukun Islam setelah syahadat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Maka wajib dia salat. Wajib dia salat. Seorang muslim yang membedakan antara dia muslim dan tidak adalah salatnya. Jika dia salat maka dia adalah muslim. Jika dia meninggalkan salat maka dia bukan orang Islam. Walaupun sebagian ulama mengatakan dia kafir, keluar dari Islam. Tapi orang yang meninggalkan salat ini sangat besar dosanya. Ma'asyiral muslimat rahimakumullah, sangat besar dosanya. Sangat besar dosanya orang meninggalkan salat. Bahkan disebut para ulama lebih besar dari dosanya orang berzina, mencuri, minum khamar, seterusnya. Orang yang meninggalkan salat. Kemudian mengingat salat tidak sah kecuali apabila orang yang mendirikannya bersuci dari hadas dan najis sebatas yang ia mampu. Sementara materi yang digunakan untuk bersuci adalah air atau yang dapat menggantikan posisi air seperti tayamum pada saat tidak ada air. Maka para ulama fikih rahimahumullah memulai pembahasan fikih dari kitab At-Taharah. Para ulama fikih memulai pembahasan fikih dari masalah taharah, dari masalah bersuci. Dan bersuci ini dari dua. Kita ini harus mensucikan dua hal dalam diri kita. Naam. Yang pertama kita mensucikan apa? Jiwa kita dari kesyirikan kepada Allah. Kita membersihkan hati kita dari kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari dosa dan maksiat. Kita bersihkan hati kita dari dosa, dari maksiat, dari dosa hati yang mengotori jiwa kita, dosa-dosa yang mengotori hati kita. Karena dosa ini semuanya mengotori jiwa seorang hamba. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Kalla bal rana 'ala qulubihim ma kanu yaksibun." Sesungguhnya hati mereka tertutup disebabkan apa yang mereka lakukan, disebabkan dosa yang mereka kerjakan. Maka hati mereka tertutup dengan sebab dosa mereka. Maka kita bersihkan hati kita. Ukhti sekalian, kita bersihkan hati kita dari segala penyakitnya. Dari penyakit syirik kepada Allah. Dari penyakit apa lagi? Riya. Dari penyakit apa lagi? Sum'ah. Dari penyakit ujub, sombong. Dari penyakit hasad, iri, dengki. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua kita bersihkan jasmani kita dengan air. Dengan apa kita membersihkan hati kita? Tentunya dengan ibadah. Membaca Al-Quran, istighfar, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, bertaubat. Kemudian yang kedua kita bersihkan badan kita dengan air. Kita kembali ke kitab, mengingat salat tidak akan sah kecuali apabila orang yang mendirikannya bersuci dari hadas dan najis sebatas yang ia mampu. Sementara materi yang digunakan untuk bersuci adalah air atau yang dapat menggantikan posisi air seperti tayamum pada saat tidak ada air. Maka para ulama fikih rahimahumullah memulai pembahasan fikih dari kitab At-Taharah. Taharah artinya apa? Bersuci. Karena setelah kedua kalimat syahadat, setelah seorang muslim mengucapkan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, maka salat lebih utama, lebih diutamakan dari seluruh rukun-rukun Islam yang ada. Maka sudah selayaknya hal yang menjadi muqaddimah, pendahuluan adalah salat, yaitu pendahuluan salat adalah bersuci. Juga didahulukan pembahasannya karena bersuci adalah kunci salat, seperti disebutkan dalam sebuah hadis oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, miftahus shalah at-tahur. Kunci dari salat adalah bersuci. Hal ini dikarenakan hadas atau menghalangi salat. Dikarenakan hadas itu menghalangi salat. Hadas itu artinya kotor. Ya.
belum dia bersuci. Hadas adalah gembok yang diletakkan pada tubuh orang yang berhadas. Jika ia berwudu, maka gembok itu akan terlepas. Maka bersuci adalah syarat sahnya salat yang paling dominan. Syarat dari sebuah ibadah tentu harus dilakukan, didahulukan maksudnya daripada ibadah tersebut. Arti kata taharah sendiri secara bahasa adalah bersih dan suci dari kotoran yang bersifat abstrak atau maupun konkret. Ya, yang sifatnya nyata atau tidak. Arti taharah secara terminologi atau secara syariat istilah adalah proses terangkatnya hadas dan terbuangnya najis. Taharah artinya bersuci. Nah, terangkatnya hadas dapat terjadi dengan menggunakan air, bersuci dengan air yang diiringi dengan niat. Air itu disiramkan ke seluruh tubuh jika hadasnya tergolong hadas besar, atau cukup pada anggota-anggota wudu yang 4 saja. Kalau hadasnya tergolong hadas kecil, anggota wudu yang 4 maksudnya apa? Yang pertama wajah, yang kedua tangan, yang ketiga kepala, yang keempat kaki. Bisa juga menggunakan media pengganti air jika kebetulan tidak ada air. Ada seorang tak mampu menggunakan air, yaitu media tanah dengan tata caranya yang khusus. InsyaAllah tata cara bersuci dari 2 jenis hadas ini akan dijelaskan kemudian. Yang akan kita lakukan sekarang adalah memberikan penjelasan tentang air yang dapat digunakan untuk bersuci serta air yang tidak dapat digunakan untuk bersuci. Sekarang kita lihat air-air yang bisa digunakan untuk bersuci dan tidak bisa digunakan. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Wa anzalna minas sama'i ma'an tahura." Dan kami turunkan dari langit air yang amat bersih, yang suci dan mensucikan. Dan firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an dalam surah Al-Anfal ayat 11, "Wa yunazzilu 'alaikum minas sama'i ma'an liyutahhirakum bih." Dan Allah menurunkan kepadamu hujan dari langit untuk mensucikan kamu dengan hujan itu. Sementara air tahur, air yang suci adalah yang suci fisiknya dan dapat mensucikan atau digunakan untuk bersuci. Tahur adalah air yang masih utuh dalam bentuk penciptaannya, yakni sifat alami yang Allah ciptakan padanya, baik air itu turun dari langit seperti hujan atau lelehan salju atau embun, atau yang mengalir di bumi seperti sungai, mata air, air sumur atau air laut, atau bisa juga sekedar tetesan-tetesan air saja. Ini air-air yang suci maksudnya. Nah, jamaah rahimakumullah. Yang pertama air apa itu? Air hujan. Kemudian air yang asli begitu ya. Air embun atau air yang keluar dari bumi, air sumur, air sungai, tapi sungainya warnanya coklat, boleh enggak dipakai wudu? Boleh. Kemudian air hujan, suci dan mensucikan, dan itu berkah air hujan tersebut. Ya. Kemudian beliau mengatakan itulah jenis-jenis air yang sah digunakan untuk bersuci dari hadas dan najis. Jika air-air itu telah berubah dari sifat aslinya karena najis, maka tidak boleh lagi dipergunakan untuk bersuci. Tidak ada perbedaan pendapat di antara para ulama dalam hal ini. Namun jika air-air itu berubah sifatnya karena sesuatu yang juga suci dan sesuatu itu belum dominan pada air tersebut, pendapat yang benar dari 2 pendapat yang ada di kalangan para ulama adalah bahwa air tersebut juga tetap sah digunakan untuk bersuci. Jamaah sekalian rahimahullah, maksudnya adalah ya, bila air tersebut bercampur dengan sesuatu yang suci dan belum merubah namanya, kemutlakannya, maka air tersebut boleh digunakan. Misalkan ya, air tersebut dia tercampur dengan sisa busa sabun. Nah, ada sisa misalnya dia pakai sampo, kemudian sisanya masuk di ember.
atau di bak airnya. Bisa digunakan berwudu enggak itu? Bisa, boleh. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah menjelaskan, adapun soal air suci yang jumlahnya sedikit atau banyak, yang berubah karena materi-materi yang suci seperti isnan atau sejenis sabun atau daun bidara atau jerami atau tanah atau adonan tepung dan sejenisnya yang dapat mengubah wujud air, seperti bejana yang berisi sisa daun bidara dan jerami, lalu dimasukkan air ke dalamnya sehingga mengubah wujud air tersebut, sementara ia tetap disebut air, maka dalam hal ini ada dua pendapat para ulama yang masyhur, yang populer. Kemudian beliau menyebutkan kedua pendapat itu dan menjelaskan hujjah masing-masing pendapat tersebut. Setelah itu beliau mengunggulkan pendapat yang menyatakan bahwa air itu tetap sah digunakan untuk bersuci. Ungkapan beliau, dia mengatakan itulah pendapat yang benar. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa in kuntum marda aw ala safarin aw jaa ahadun minkum minal ghaiti aw lamastumun nisa falam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan thayyiban famsahu biwujuhikum wa aydikum min." Yang artinya jika kamu sakit atau dalam perjalanan atau kembali dari tempat buang air atau menyentuh perempuan lalu kamu tidak memperoleh air, maka bertayamumlah dengan tanah yang baik, yang bersih, sapulah mukamu dan tanganmu dengan tanah itu. Ungkapan dalam firman Allah Subhanahu wa taala yang menyatakan lalu kamu tidak memperoleh air. Kata air di sini berbentuk nakirah, umum. Kata benda yang tidak tertentu, nakirah, sehingga mencakup semua jenis air. Tidak ada bedanya antara satu jenis air dengan yang lainnya. Demikian pula ungkapan Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala. Kalau tidak ada air atau seorang tak mampu menggunakan air karena sakit dan sejenisnya, maka Allah telah menciptakan tanah sebagai gantinya yang digunakan secara khusus. Hal itu telah dijelaskan oleh Nabi SAW dalam sunnahnya. Semua itu akan dijelaskan pada babnya masing-masing. Semua ini menunjukkan kelembutan Allah Subhanahu wa taala terhadap para hambanya dan keinginannya untuk melenyapkan kesulitan dari mereka. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa in kuntum marda aw ala safarin aw jaa ahadun minkum minal ghaiti aw lamastumun nisa falam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan thayyiban famsahu biwujuhikum wa aydikum innallaha kana 'afuwan ghafura." Al-Imam Ibnu Hubairah menjelaskan, para ulama bersepakat bahwa bersuci menggunakan air wajib hukumnya bagi orang yang terkena kewajiban salat selama air itu ada. Baik. Jadi menggunakan air wajib hukumnya selama air ada. Adapun bagi orang yang tidak menemukan air, ya selama air itu ada. Jika tidak ada, maka dapat digantikan dengan media penggantinya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Falam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan thayyiban." Jika kamu tidak menemukan air, maka tayamumlah dengan tanah yang baik atau yang suci. Juga firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa yunazzilu 'alaikum minas sama'i ma'an liyutahhirakum bih." Dan Allah menurunkan kepadamu hujan dari langit untuk mensucikan kamu dengan air hujan tersebut. Semua itu menunjukkan keagungan agama Islam yang merupakan agama yang suci, agama yang bersih lahir maupun batin. Hal itu juga menunjukkan keagungan salat, di mana salat tidak sah tanpa disertai dengan dua jenis kesucian. Yang pertama, suci secara batin dari noda-noda kesyirikan. Yang kedua, suci secara lahir dari hadat dan najis. Baik. Jamaah rahimakumullah, ma'asyiral muslimat, para akhwat sekalian rahimakumullah. Ini fikih ini sudah lumayan tinggi sebenarnya. Ya. Ini menjelaskan secara umum saja yang beliau sebutkan di sini oleh Syekh Hafizahullah taala. Kesimpulannya dari apa yang kita baca, kesimpulannya satu,
bahwa rukun Islam yang paling wajib yang kedua apa? Salat. Salat itu wajib bersuci dari dua hal sebelum salat. Yang pertama, membersihkan apanya kita? Hatinya dari kesyirikan, dari riya. Salat kita karena Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, "Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin." Sesungguhnya salatku, kemudian sembelihanku, hidupku dan matiku hanya untuk Allah Subhanahu wa taala, Rabb semesta alam. Kemudian yang kedua, sebelum kita salat kita bersihkan apa? Tubuh kita dengan air. Kalau enggak ada air maka dengan tanah. Itu namanya tayammum. Kemudian air yang digunakan, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, air yang kita gunakan adalah air yang mutlak, air yang suci dan mensucikan. Ya, air yang suci dan mensucikan. Air mana saja itu? Yang disebutkan di sini air hujan, kemudian air salju, air es, air apa lagi? Air sungai, air sumur. Ya, itu namanya air yang suci dan mensucikan. Yang berikutnya juga, ya, semua air yang ada di muka bumi ini suci dan mensucikan, kecuali dia terkena dengan najis. Taib. Kemudian lihat di akhir di sini pada halaman 16, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, berdasarkan penjelasan di atas kata beliau, maka dapat kita tegaskan bahwa air terbagi menjadi berapa? Dua. Diingat ini. Air dibagi menjadi dua. Yang pertama namanya air tahur, air yang suci dan mensucikan. Hukumnya sah digunakan untuk bersuci, baik dalam kondisi masih utuh alami maupun tercampur dengan materi suci yang belum mendominasinya dan belum mengubah sebutannya sebagai air. Kalau dikatakan air teh, kira-kira boleh enggak dipakai bersuci? Enggak boleh, enggak boleh. Kenapa? Namanya teh. Kemudian misalkan air kelapa, enggak boleh. Misalkan apa lagi? Kopi, enggak boleh. Kuah misalkan, kuah, enggak boleh. Atau jus misalkan, enggak boleh. Karena sudah enggak namanya air sudah. Ini air yang pertama, yaitu air yang suci dan mensucikan, yang asli. Yang kedua, yaitu air najis. Air najis. Air najis yang tidak boleh digunakan untuk bersuci, tidak dapat menghilangkan hadas, kotoran, dan tidak dapat membersihkan najis, yaitu air yang sudah berubah salah satu sifatnya karena materi najis. Ini air najis. Ada yang ketiga namanya air musta'mal. Nah, dengar? Nah, dalam mazhab Syafi'i air musta'mal ini ada. Air musta'mal itu artinya air yang sudah kepakai, yang sudah kesentuh, maka enggak boleh digunakan bersuci kalau dia kurang dari 2 kullah. Ini musta'mal. Namun diambil oleh Syekh hafizahullah taala, ya, di sini tidak ada air musta'mal, dan inilah yang karena air musta'mal itu tidak ada dalilnya dari sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Nabi alaihi salatu wasallam berwudu dengan beberapa air, sedikit air. Kemudian Nabi masukkan tangannya pada air tersebut. Maka tidak ada musta'mal. Ya. Kemudian ma'asyiral muslimin rahimakumullah, akhwati fid din, a'azzakumullah. Yang berikutnya, bahwa air yang mutlak ini dia akan tetap
namanya air suci dan mensucikan selama dia tidak dicampuri atau tercampuri dengan najis sehingga merubah 3 sifatnya. Yang pertama merubah baunya, yang kedua merubah rasanya, kemudian yang ketiga merubah warnanya. Ya, kalau di sana ada air nih, kemudian berubah baunya, pesing baunya, bau kencing. Ya, najis atau najis? Najis. Nah, dan seterusnya. Wallahu taala alam bissawab. Sekarang kita masuk ke bab yang berikutnya. Bab yang ketiga. Kitab Taharah, bab tentang seputar bejana dan pakaian orang kafir. Nah, hukum-hukum seputar bejana dan pakaian orang kafir. Yang dimaksudkan dengan bejana di sini adalah tempat yang digunakan untuk menyimpan air dan sejenisnya, baik terbuat dari besi, dari kayu, dari kulit atau bahan-bahan lainnya. Hukum asalnya adalah mubah. Maka mubah hukumnya menggunakannya juga setiap bejana tersebut, ya. Maka mubah hukumnya menggunakan setiap bejana yang suci kecuali dari 2 jenis bejana. Tadi setelah kita bahas air, sekarang kita bahas bejananya. Supaya air yang suci tersebut ditempatkan di tempat yang suci pula. Ya, kita bahas bejananya. Yang pertama kata beliau hafizahullah ta'ala, bejana emas dan perak. Bejana yang terbuat dari emas dan perak. Yakni bejana yang mengandung campuran emas dan perak di dalamnya, baik dalam bentuk cat atau sepuhan dan berbagai cara lain untuk mencampurkan unsur perak atau emas dalam bejana tersebut, kecuali sedikit tempelan perak dalam bejana yang bertujuan untuk memperbaiki atau menambalnya. Dalilnya adalah dalil diharamkannya menggunakan bejana emas dan perak adalah sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "La tashrabu fi aniyati adh-dhahabi wal fiddah wa la ta'kulu fi sihafiha fa innaha lahum fid dunya wa lana fil akhirah." Janganlah kalian minum dengan menggunakan bejana emas dan perak, dan jangan makan menggunakan piring yang terbuat dari keduanya. Karena kedua bejana itu atau kedua benda itu adalah milik orang-orang kafir di dunia dan milik kita di akhirat. Kemudian juga sabda Rasulullah SAW, "Alladhi yashrabu fi ina'il fidda innama yujarjiru fi batnihi nara jahannam." Orang-orang yang minum menggunakan bejana perak, sesungguhnya ia tengah menyalakan api jahannam dalam perutnya. Larangan terhadap sesuatu berarti mencakup sesuatu tersebut dalam kondisi murni maupun hanya mengandung sebagiannya. Maka haram hukumnya menggunakan bejana yang dicat atau disepuh dengan emas dan perak atau yang mengandung unsur emas atau perak, kecuali tempelan sedikit dari perak seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya. Berdasarkan dalil hadis Anas rahimahullahu taala, hadis dari Anas radhiyallahu an, bahwasanya bejana Nabi sallallahu alaihi wasallam suatu saat pecah. Maka untuk menutupi celah yang pecah, beliau mengikatnya dengan rantai dari perak. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Bukhari rahimahullahu taala. Baik. Ini yang pertama, bejana emas dan perak tidak boleh. Selain bejana emas dan perak ada enggak kira-kira? Ini emas dan perak itu, ikhti sekalian, itu hanya boleh digunakan berhias. Kalau dijadikan perkakas enggak boleh. Jelas? Dijadikan perkakas enggak boleh. Misalkan dia ada apanya misalkan? Ya. Ranjangnya dari emas, boleh enggak? Enggak boleh. Enggak boleh. Sandalnya dari emas. Ya, enggak boleh. Jadi jadikan perkakas enggak boleh. Ya, bukan berarti hanya bejana saja, enggak. Dijadikan piring, dijadikan kursi,
emas dan perak itu sebagai perhiasan. Perhiasan bagi wanita. Adapun laki-laki enggak boleh, haram hukumnya. Ini yang pertama dari bagian bejana. Kemudian yang kedua, bejana dari kulit bangkai. Dari kulit bangkai binatang. Kulit bangkai binatang haram digunakan kecuali bila telah disamak. Atau para ulama berbeda pendapat tentang hukum menggunakannya setelah disamak. Disamak artinya apa? Dikerik. Disamak artinya dikerik sisa-sisa lendirnya. Misalkan ada bangkai sapi kemudian diambil kulitnya, boleh dijadikan sebagai bejana, dijadikan sebagai tempat menampung air. Tapi enggak boleh kulit sapi yang bangkai yang sudah mati diambil kulitnya kemudian dibikin apa? Kikil misalkan jadi makanan, enggak boleh. Bangkai semuanya haram. Ini bejana yang dimaksudkan. Nah, kulit bangkai binatang haram digunakan kecuali bila telah disamak. Para ulama berbeda pendapat tentang hukum menggunakannya setelah disamak. Namun yang benar hukumnya adalah mubah. Dan itu adalah pendapat mayoritas ulama berdasarkan beberapa hadis yang menjelaskan dibolehkannya menggunakan kulit yang sudah disamak. Karena sifat najisnya yang tidak permanen maksudnya. Maka kenajisan itu hilang setelah disamak. Sebagaimana sabda Nabi SAW, yutahhiruhul ma'u wal qarad. Ia dapat disucikan dengan air dan daun qarad. Nabi SAW juga bersabda di bagul adim, tahuruhu. Penyamakan kulit dapat membuat kulit itu menjadi suci. Nah, ini terkait masalah bejana yang digunakan untuk menampung air. Wallahu taala alam bissawab. Sekarang kita lanjut bab yang berikutnya, halaman ke-25. Hal-hal yang haram dikerjakan oleh orang yang sedang berhadas. Yang berhadas ini yang belum suci. Ya, misalkan wanita yang haid atau dia belum berwudu atau dia junub yang berhadas, yang belum bersuci. Ada beberapa amalan yang haram dilakukan oleh seorang muslim jika ia tidak dalam kondisi suci. Karena nilai kehormatan amalan-amalan itu atau karena kedudukannya yang mulia. Kami akan jelaskan amalan-amalan itu kepada pembaca berikut dalil-dalilnya agar Anda senantiasa mengingatnya sehingga Anda tidak mengerjakan salah satu amalan tersebut kecuali apabila sudah benar-benar dalam kondisi suci yang diwajibkan. Ketahuilah wahai saudariku muslimah bahwa ada beberapa hal yang diharamkan bagi orang yang sedang berhadas. Baik itu hadas besar ataupun hadas kecil. Dan ada juga beberapa hal yang diharamkan khusus bagi orang yang berhadas besar saja. Hal-hal yang haram bagi orang yang berhadas kecil maupun besar adalah sebagai berikut. Nah, ini yang pertama. Yang diharamkan bagi orang yang sedang berhadas. Ini di garis bawahi ya, atau dicatat bagi yang tidak membawa kitabnya. Yang pertama, beliau mengatakan yang diharamkan yang pertama adalah menyentuh mushaf atau Al-Quranul Karim. Ini diharamkan bagi orang yang belum bersuci, orang yang belum berwudu. Ya, dia belum berwudu atau dia sedang haid, hadas besar ini berarti dia haid atau nifas, hadas besar. Dia belum berwudu, hadas kecil. Dia junub, hadas besar. Maka yang pertama yang diharamkan adalah menyentuh mushaf atau Al-Quran. Jelas? Nah, orang yang sedang berhadas tidak boleh menyentuhnya tanpa alas tangan. Tanpa alas tangan. Berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, Allah berfirman dalam surah Al-Waqiah ayat yang ke-79. La yamassuhu illal mutahharun. Tidaklah menyentuhnya
melainkan orang-orang yang suci, yakni orang-orang yang suci dari hadath, baik itu jinabah, junub maupun yang lainnya. Ini mengacu pada pendapat para ulama yang mengatakan bahwa mereka adalah orang-orang yang suci dari kalangan manusia. Namun ada pendapat yang mengatakan bahwa yang dimaksudkan di sini adalah para malaikat yang suci lagi mulia. Namun kalaupun yang dimaksudkan di sini adalah para malaikat, maka manusia juga tercakup di dalamnya dengan indikasi isyarat, sebagaimana yang tercantum dalam surah yang ditulis oleh Rasulullah SAW kepada penduduk Yaman dalam hadis Amr bin Hazm. Dalam hadis Amr bin Hazm, Nabi SAW bersabda, menuliskan surat, Nabi katakan, hendaklah tidak menyentuh Al-Quran kecuali orang yang suci. Nah, jangan menyentuh Al-Quran kecuali orang yang suci. Diriwayatkan oleh An-Nasa'i dan yang lainnya dengan sanad yang sambung, ya, sanad yang sambung kepada Nabi SAW. Ibnu Abdul Bar menjelaskan hadis itu serupa dengan hadis mutawatir karena sudah diterima keabsahannya oleh umat Islam sedemikian rupa. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala menjelaskan tentang larangan menyentuh mushaf Al-Quran tanpa berwudu, seraya berkata itu adalah pendapat 4 imam. Ini disebutkan dalam Majmu' Fatawanya. Ya, jelas ini para ukhti sekalian. Yang pertama apa? Menyentuh mushaf, menyentuh Al-Quran, menyentuh mushaf Al-Quran. Bagaimana kalau handphone di dalamnya ada mushaf? Boleh enggak nyentuh dia? Boleh, karena handphone itu bukan mushaf. Ya, di dalamnya banyak macam-macam. Ya enggak? Banyak WA, SMS, ada jadwal, ada tagihan, macam-macam segalanya. Ya. Maka para ulama mengatakan handphone ini bukan mushaf, sehingga walaupun di handphonenya itu ada Al-Quran, mushafnya boleh dikantongin, boleh dibawa masuk ke kamar mandi, selama di dalam dia tidak buka mushafnya, begitu. Jadi ini yang pertama, tidak boleh menyentuh mushaf, tidak boleh menyentuh Al-Quran. Al-Quran yang murni, ya, Al-Quran yang murni. Tapi kalau kitab di sini, kitab kita misalkan ini banyak tulisan ayat-ayat Al-Quran, tapi bercampur juga dengan hadis, bercampur juga dengan ucapan penulis, bercampur juga dengan ucapan para ulama, maka boleh menyentuhnya, boleh. Yang tidak boleh mushaf yang asli. Kalau terjemahan boleh enggak? Boleh terjemahan. Terjemahan boleh. Karena bercampur dengan tulisan, dengan bahasa kita yang asli mushafnya atau tafsirnya misalkan, boleh menyentuhnya. Bagaimana caranya supaya bisa menyentuh mushaf dalam kondisi dia belum bersuci, baik berhadath besar atau kecil? Maka dia dengan melapisi tangannya dengan sarung tangan. Ya, wallahu taala alam bissawab. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, orang yang berhadas haram melakukan solat wajib maupun solat sunnah. Tidak boleh dia solat. Ma'asyiral muslimat sekalian, para ummahat sekalian, ibu-ibu sekalian, maka orang yang berhadas ini enggak boleh dia solat. Haram dia solat. Tidak diterima solatnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ilas shalah faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain wa in kuntum junuban fattahharu. Wahai orang-orang beriman, apabila kalian berdiri untuk salat, maka basuhlah wajah kalian, tangan kalian sampai mata siku kalian, usaplah kepala kalian, basuhlah kaki kalian sampai mata kaki. Dan jika kalian junub, maka bersucilah. Nabi SAW bersabda, yang artinya Allah tidak akan menerima salat seorang yang tanpa disertai dengan bersuci.
Diriwayatkan juga oleh Imam Muslim dan yang lainnya. Nabi bersabda, "La yaqbalullahu salata ahadikum idza ahdasa hatta yatawadda." Allah tidak akan menerima salat salah seorang di antara kalian yang sedang berhadas sehingga ia berwudu. Jadi tidak sah salatnya tanpa berwudu. Ada orang salat Bu tanpa berwudu, ada enggak? Ada. Ajaran-ajaran sekarang banyak. Salat tanpa wudu. Salatnya pun enggak ada gerakan. Salat duduk dia. Dia salatnya di Mekah terus salatnya. Ya. Enggak salat, dia bilang enggak Jumatan dia. Kenapa enggak Jumatan? Ya, Mbah, oh udah Jumatan katanya. Di mana? Di Masjidil Haram katanya. Hatinya yang Jumatan. Salatnya enggak pakai wudu dia. Kenapa? Dia sudah jadi wali. Ya, sudah jadi wali. Tahu-tahunya dia orang gila. Nah. Jadi banyak yang seperti itu. Maka tidak boleh dia salat tanpa berwudu. Nah, ini yang kedua. Kemudian yang ketiga adalah orang yang sedang berhadas maka haram melakukan tawaf sekeliling Ka'bah. Ketika tawaf wajib bersuci. Ya, enggak boleh tawaf bagi orang yang berhadas. Ini yang ketiga. Nabi sebutkan dalam hadis yang sahih, at-tawafu bil baiti salatun. Tawaf di Ka'bah itu adalah sama dengan salat. Illa anna Allah abaha fihil kalam. Hanya saja Allah Subhanahu wa taala membolehkan berbicara. Jadi ketika tawaf itu kita sedang salat itu. Maka doa kita mustajab. Tidak boleh kita berpikir merusak tawaf kita dengan sengaja atau kita melihat sesuatu yang haram. Hanya saja dalam tawaf itu dibolehkan berbicara, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang berikutnya ini 3 perkara Bu ya, yang tidak boleh dilakukan oleh orang yang sedang berhadas besar atau kecil. Yang pertama apa? Menyentuh mushaf. Yang kedua yaitu salat. Yang ketiga adalah tawaf. Nah, yang berikutnya orang yang berhadas besar. Ya, yang berikutnya adapun amalan-amalan yang haram bagi orang yang berhadas besar secara khusus yaitu sebagai berikut. Yang pertama, haram membaca Al-Quran. Nah, jika sedang berhadas besar. Apa hadas besar itu? Haid. Apa lagi? Nifas. Apa lagi? Junub. 3 ini. Haid, nifas, junub. Jadi kalau sedang haid, datang bulan, tidak boleh baca Quran. Ya. Tidak boleh membaca Al-Quran. Apa yang dia baca terus? Zikir. Pagi petang. Nabi SAW bersabda berdasarkan hadis dari Ali radhiyallahu anhu. Nabi katakan, la yahjubuhu 'anil Qur'ani syai'un laisal janabah. Tidak ada sesuatu pun yang menghalangi Nabi SAW untuk membaca Al-Quran selain jinabah, junub. Diriwayatkan oleh At-Tirmidzi dan perawi lainnya, sementara dalam lafaz hadis At-Tirmidzi disebutkan beliau selalu membaca Al-Quran kepada kami kecuali apabila beliau sedang junub. Dalil-dalil di atas menunjukkan diharamkannya membaca Al-Quran bagi orang yang sedang junub, dan hukum itu juga berlaku bagi wanita haid dan nifas. Namun sebagian ulama di antaranya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala memberikan keringanan bagi wanita haid untuk membaca Al-Quran jika ia khawatir melupakan hafalannya. Nah, ini dia. Ibu-ibu banyak hafalannya ya? Banyak hafalannya enggak? Nah, yang banyak hafalannya kalau dia enggak baca Quran sehari atau 2 hari, apalagi sepekan, misalkan selama dia haid, maka dia khawatir akan lupa hafalannya, maka boleh.
dia baca Quran. Nah, adapun yang hafalannya tidak ada pas-pasan misalkan, dia tidak mengajar pula, tidak hanya biasa-biasa, maka jangan dia baca Quran. Kemudian apa yang dia baca? Zikir. Zikir. Kemudian ma'asyiral muslimin rahimakumullah, orang yang sedang berhadas boleh saja berbicara dengan ungkapan yang relevan dengan lafaz Al-Quran asalkan dia tidak bermaksud membaca Al-Quran, namun misalnya dalam konteks zikir, contohnya dia mengucapkan bismillah, alhamdulillah dan sebagainya. Wallahu a'lam. Ini yang pertama ya, bagi wanita yang junub, haid atau nifas. Yang kedua, orang yang mengalami hadas besar, baik karena jinabah, haid atau nifas, haram berdiam di masjid tanpa wudu. Nah, ini catatan ini. Yang sedang datang bulan, enggak boleh diam di masjid. Kecuali apa? Kecuali dia berwudu sebelumnya. Dia berwudu sebelumnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an dalam surah An-Nisa, ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus salata wa antum sukara hatta ta'lamu ma taquluna wa la junuban illa 'abiris sabil hatta taghtasilu. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu salat sedangkan kamu dalam keadaan mabuk sehingga kamu mengerti apa yang kamu ucapkan. Jangan pula hampiri masjid sedangkan kamu dalam keadaan junub, terkecuali sekedar berlalu saja hingga kamu mandi. Artinya jangan masuk masjid untuk berdiam di dalamnya. Juga berdasarkan sabda Rasulullah, "La uhillul masjida li haidin wala junub." Aku tidak menghalalkan masjid untuk wanita haid dan orang yang sedang junub. Diriwayatkan oleh Abu Dawud dari hadis Aisyah, dinyatakan sahih oleh Ibnu Khuzaimah. Apabila orang yang berhadas besar dia berwudu, kita perhatikan, Nabi sebutkan apabila orang yang sedang berhadas besar berwudu, ia boleh berdiam di masjid. Kalau sudah berwudu dia boleh berdiam di masjid. Berdasarkan ucapan Atta bin Abi Rabah, aku pernah melihat beberapa orang sahabat Rasulullah SAW duduk-duduk di masjid sementara mereka dalam kondisi junub karena mereka sudah berwudu, layaknya wudu untuk salat. Baik, jelas ini. Kalau dia haid, dia nifas, datang ta'lim di masjid, apa yang dilakukan? Berwudu sebelumnya. Sekarang kita lihat apa hikmahnya dari wudu tersebut? Hikmah dari wudu tersebut adalah untuk meringankan hadasnya atau junubnya. Orang yang mengalami hadas besar juga dibolehkan melintas di masjid bila tanpa duduk dan sekedar melewatinya saja. Jadi ketika dia berwudu itu berkurang hadasnya yang tadinya sangat besar, begitu dia berwudu maka dia berkurang. Maka inilah dia disebutkan oleh Atta bin Abi Rabah, salah seorang ulama tabi'in, boleh dia berdiam di masjid. Kemudian, ini dia beberapa hal, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, yang kita ambil pelajaran darinya. Yang pertama, tentang bab yang terakhir ini, yaitu larangan bagi orang-orang yang berhadas besar atau kecil menyentuh apa? Mushaf Al-Quran. Yang kedua, kalau menyentuh potongan ayat misalkan, boleh enggak? Boleh. Atau menyentuh kitab misalkan, boleh. Tafsir, boleh. Yang kedua, yang tidak boleh adalah salat. Yang ketiga, yang tidak boleh adalah tawaf di Ka'bah. Kemudian khusus bagi orang yang berhadas besar, siapa itu berhadas besar? Wanita yang haid atau nifas atau yang junub. Yang pertama, tidak boleh dia membaca Al-Quran sama sekali, kecuali yang dia misalkan guru tahfidz
atau dia banyak hafalannya, dikhawatirkan kalau lama enggak baca Quran, maka dia akan lupa, maka boleh dia membacanya. Yang kedua, orang yang mengalami hadas besar, maka tidak boleh dia berdiam di masjid. Ya, kecuali dia berwudu sebelumnya. Ini dia wallahu taala alam, dan ada tentunya beberapa hal lagi yang tidak disebutkan oleh beliau, di antaranya itu masalah haid ya. Nah, cukup ini saja mungkin yang bisa kita ambil materi pada kesempatan sore hari ini. Wallahu taala alam. Semoga ada manfaatnya dan menambah ilmu dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala alam bissawab. Ini ada hadiah ini. Hadiah pribadi kan ini Pak. Ada hadiah bagi yang bisa menjawab. Ya. Ada hadiah yang bisa menjawab. Baik, soal yang pertama. Siapa yang hafal Sayyidul Istighfar? Ada mik ke situ? Ada mik ya? Oh. Ya. Siapa yang hafal Sayyidul Istighfar? Sayyidul Istighfar, Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu. Siapa yang hafal silakan. Ibu silakan. Hadiahnya ini bagus nih. Ada? Tidak ada. Baik. Soal yang kedua. Siapa yang hafal doa meminta ilmu? Nah, silakan. Doa setiap pagi minta tambahan ilmu. Kita bahas pada kesempatan yang lalu. Nah. Silakan, kasih. Minta tambahan ilmu. Rabbana atina fid dunya hasanah, lain. Ya, silakan. Bismillah. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Masya Allah, alhamdulillah. Silakan diberikan. Mana? Ya, hadiahnya zikir pagi dan petang, Masya Allah. Ya, ini hadiah yang kedua, yaitu jangan salah mendidik anak. Judul bukunya. Siapa ummahat yang paling banyak anaknya di sini? Kita kasih hadiah ini. Yang punya anak 10 siapa? Ada? Angkat tangan. Belum ada Ustadz. Belum ada. Yang 9? Belum ada. 8? 7? Ada? 6? 5? Tidak ada punya anak, semuanya gadis semua kah ini? Ya, gadis semua kayaknya ini. Iya, 5 enggak ada? 4? Ada Ustadz. Ada, berapa orang? Banyak kah? 1. Oh lebih dari 1. 2. Ya sudah. Ada lagi hadiahnya. 2 orang, 2 orang. Berarti hadiahnya beda. Ya. Hadiahnya kaos kaki aja lah, biar dia kuat gendong anaknya. Ya, kasih hadiah yang ini. Jadi ibu-ibu sekalian, anak-anak kita adalah pemberi syafaat. Ya, kita semoga Allah Subhanahu Wa Taala mudahkan kita memiliki banyak anak, insyaallah. Soal yang terakhir. Siapa nama
Sebutkan tiga nama anak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Sebutkan 3 nama anak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Silakan. Angkat tangan. Kita kasih hadiah, jangan salah mendidik anak. 3 saja. 3 nama anak Nabi sallallahu alaihi wasallam. 1. Fatimah. Ruqayyah. Ummu Kulsum. Sudah. Fatimah. Istrinya siapa ini Fatimah? Ya. 6. Fatimah, kemudian Ruqayyah, kemudian Ummu Kulsum. Nah, silakan dikasih hadiah. Nah, demikian para muslimah sekalian, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kebaikan kepada kita, ilmu yang bermanfaat dan amal saleh insyaallah. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah menjaga para ummahat sekalian, para muslimah sekalian. Allah taala alam bisawab. Sallallahu ala nabiyina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Ada pertanyaan? Oh, hadiah dulu baru pertanyaan ini. Hadis terakhir. Bismillah, ada pertanyaan? Ustadz, jika bak mandi masih penuh dan ada kecoa mati dalam bak tersebut, bolehkah airnya digunakan buat berwudu? Kecoa itu hewan yang najis, binatang yang najis atau tidak najis? Ya enggak? Boleh makan kecoa enggak? Enggak boleh, najis kecoa itu. Bangkainya najis enggak? Najis. Kalau dia tercampur dengan air, bukankah bangkai itu akan menjadikan najis jika tercampur dengan air? Iya. Tapi dilihat 3 hal. Yang pertama, jika merubah baunya, air di bak tersebut berubah baunya, bau bangkai kecoa, maka tidak boleh digunakan. Atau berubah warnanya. Warna kecoa ini bagaimana? Coklat ya warnanya. Berubah air itu dengan bangkai kecoa ini saking lamanya atau saking banyaknya kecoa itu bangkainya, berubah warnanya, maka nggak boleh dipakai. Yang ketiga, berubah rasanya. Begitu dicicipi rasa kecoa. Tidak perlu dicicipi ya. Baik. Kalau dia berubah 3 hal, yang pertama warnanya, salah satu dari 3 hal, atau berubah baunya, kemudian warnanya atau rasanya, maka dia menjadi najis. Jika dia kemasukan barang yang najis. Tapi bangkai kecoa ini tidak merubah sedikit pun, warna air di bak itu enggak berubah. Kemudian baunya enggak berubah, rasanya apalagi misalkan, maka air ini tetap boleh digunakan untuk bersuci. Jelas? Naam, wallahu taala alam bissawab. Assalamualaikum Ustaz. Afwan, mau nanya, apa hukumnya istri yang minta khulu pada suami yang tidak mau mengerjakan salat? Sudah sering kali dinasihati dan diperingatkan, tapi selalu marah-marah. Apakah seorang istri berdosa? Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ini fenomena yang sangat banyak terjadi. Betapa banyak para laki-laki yang istrinya sholat namun suami tidak sholat, atau sebaliknya. Maka dijelaskan oleh para ulama, di antaranya Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullahu taala dan para ulama yang lain, tegas masalah sholat ini. Bahkan disebutkan orang yang meninggalkan salat dia kafir. Dia kafir. Bahkan para sahabat disebutkan, kana ashabun Nabi sallallahu alaihi wasallam la yarawna syai'an tarkuhu kufrun ghaira shalah. Bahwa para sahabat memandang tidak ada satu amalan kalau dia ditinggalkan maka dia menjadi kafir kecuali salat. Artinya kalau dia enggak salat maka dia kafir. Kalau dia salat berarti dia muslim. Kemudian Al-Imam Asy-Syafi'i berpendapat mereka tidak kafir. Tapi kata Imam Syafi'i rahimahullahu taala,
dia dinasehati. Kalau enggak mau dinasehati, maka dipenggal kepalanya oleh penguasa. Jadi tidak ada para ulama yang bermudah-mudahan di dalam salat. Tidak ada para ulama yang bermudah-mudahan dalam memandang salat. Mereka menghukum dengan hukum yang sangat berat. Maka apa gunanya dia tinggal bersama orang yang tidak muslim? Allahumma kita mengambil mungkin pendapat yang kedua yang dia tetap muslim insyaAllah. Karena ada beberapa dalil yang disebutkan oleh Nabi SAW. Bahkan akan datang di hari kiamat nanti, di akhir zaman nanti. Ada orang-orang yang tidak sholat, tidak puasa, tidak tahu apa-apa. Dia hanya mengucapkan syahadat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Tapi dia bisa masuk surga selamat dari neraka. Dengan dalil ini para ulama mengatakan tidak kafir dia. Baiklah kita berpendapat tidak kafir. Tapi sangat besar dosanya. Sangat besar dosanya orang yang meninggalkan sholat. Maka seandainya ada istri yang seperti ini, dia melihat suaminya tidak mau sholat, tidak mau puasa. Kemudian dia minta khulu, bercerai dari suaminya tersebut. Maka ini hukumnya boleh. Ya, boleh. Bahkan jangan dia sabar dengan laki-laki yang seperti itu. Apa yang bisa diberikan oleh suami yang seperti itu, para wanita sekalian? Apa yang diharapkan dari suami yang seperti itu? Saya yakin kalau dia enggak sholat, dia akan melalaikan haknya sebagai seorang suami. Kalau dia enggak sholat, maka dia akan menjadi suami yang tidak baik. Laki-laki yang tidak bertanggung jawab. Dan maksiat-maksiat yang lain, wallahu a'lam mungkin banyak dia kerjakan. Ketika dia meninggalkan sholat. Ketika dia tidak ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka kita lihat, kalau memang dia itu sangat tidak mau sama sekali untuk sholat, maka wanita seperti ini atau wanita yang bersuamikan ini boleh dia meminta khulu atau bercerai dari suami tersebut. Ya, wallahu taala alam bissawab. Ustaz, bagaimana kalau ada medis menggunakan injeksi atau suntikan yang mengandung hal-hal yang haram? Apakah boleh hal tersebut? Bagaimana hukumnya jika dibutuhkan untuk mengobati penyakit? Wallahu a'lam. Jadi yang seperti ini dijelaskan oleh para ulama, tentunya pengobatan dengan sesuatu yang haram ini jelas tidak boleh. Nabi alaihi wasallam bersabda, "Tadawaw wa la tatadawaw biharam." Berobatlah kalian, namun jangan berobat dengan sesuatu yang haram. Berobatlah kalian, namun jangan berobat dengan sesuatu yang haram. Dan sekarang ini banyak sekali hal-hal yang haram. Bukan hanya pengobatan ya, bahkan kosmetik. Bahkan kosmetik banyak dari sesuatu yang haram. Pernah saya dengar itu ada kosmetik yang dibuat dari apa itu? Plasenta namanya ya. Ari-ari. Ada dibuat mungkin dari lemak babi. Ada dibuat dari macam-macam, misalkan sesuatu yang diharamkan, maka ini jelas tidak boleh. Maka kalau diketahui dalam obat tersebut kandungannya ada sesuatu yang haram, maka tidak boleh digunakan. Tidak boleh digunakan. Kemudian yang kedua, jika ada fatwa ulama dalam hal itu tentang haramnya jelas. Atau mungkin ada fatwa ulama dalam hal itu tentang halalnya, tentang bolehnya. Misalkan begini, dalam satu obat itu ada kandungan haramnya sekian persen. Ya, ada kandungan haramnya hanya sedikit sekali, 0, sekian persen. Tapi kandungan halalnya lebih banyak. Kandungan halalnya lebih banyak. Sehingga keluar fatwa tentang halalnya sesuatu itu. Maka insya Allah boleh. Sebagian mengkiaskan dengan apa? Dengan air bejana tadi. Dengan air bejana tadi. Di sebuah tandon air besar, misalkan, di situ ada tetesan kencing. Ya enggak? Kemudian tetesan air kencing yang sedikit ini tidak akan merubah baunya, rasanya, warnanya air tandon yang besar ini. Bolehkah dipakai dia berwudu? Maka boleh. Nah, sebagian para ulama mengatakan demikian. Intinya kalau kita ketahui dia mengandung sesuatu yang haram, kemudian ada fatwa dalam hal itu, maka kita tinggalkan. Wallahu taala alam bissawab.
Demikian wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.